Pemerintah Indonesia resmi membatalkan pemberangkatan jemaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021. Keputusan itu diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI nomor 660 tahun 2021 yang ditetapkan pada 3 Juni 2021. Keputusan ini dinilai akan berimplikasi terhadap antrian panjang calon jemaah haji. Di sisi lain, keputusan itu juga membuat calon jemaah haji yang berusia senja dan mengalami 2 kali penundaan merasa kecewa. Kuota haji tahun ini adalah 60.000 jemaah dengan perincian 15.000 dari dalam Saudi dan sisanya dari negara-negara lain. Sebelum pandemi, jumlah total jemaah haji dari seluruh dunia sekitar 2,5 juta orang. Setiap tahun Indonesia mengirim antara 168.000 hingga 220 jemaah. Menteri Agama Yaqut Khalil Qomas membantah kabar bahwa jemaah haji 2021 batal berangkat karena Indonesia punya utang ke Arab Saudi. Haji reguler dan khusus yang telah melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 akan menjadi jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 2022. Setoran pelunasan tersebut dapat diminta kembali oleh jemaah haji. Di sisi lain, dalam surat keputusan tersebut ada sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar pemerintah membatalkan pemberangkatan jemaah haji. Pertama, terancamnya kesehatan, keselamatan dan keamanan jemaah haji akibat pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi. Sementara dalam ajaran Islam, menjaga jiwa harus dijadikan dasar pertimbangan utama. Keputusan Menteri Agama tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Kesatu, menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi bagi warga negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lainnya. Indonesia ini tidak punya uang utang atau tagihan yang belum dibayar yang terkait haji. Jadi info soal tagihan yang belum dibayar itu 100% hoax atau berita sampah semata, gitu. Jadi tidak usah dipercaya. Ada berita yang tidak benar, misalkan ini nanti yang disebutkan oleh Pak Anggeto. Ada berita yang menyampaikan bahwa haji tidak ada tahun ini karena ada hutang Indonesia ke Arab Saudi. Itu ternyata berita bohong, tidak benar sama sekali. Kami ulangi, tidak benar kalau ada pihak yang mengatakan keputusan membatalkan haji ini karena ada hutang negara Indonesia kepada Saudi seperti pemondokan, catering dan lain-lain. Dana haji sangat aman, dan aman. Oleh karena itu kami mohon kepada calon jamaah haji tidak perlu risau, tidak perlu gundah gulana karena pembatalan ini. Intinya uang yang Bapak Ibu setorkan itu sangat aman, dan kalau ada berita mengatakan karena ada hutang itu tidak benar sama sekali. Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Haji Anggito Abimanyu memastikan dana jemaah haji 2021 yang batal berangkat tahun ini dalam keadaan aman. Ia mengatakan dana tersebut kini diinvestasikan dan ditempatkan pada bank-bank syariah dan dikelola dengan prinsip syariah yang aman. Tim Liputan Berita 1. Setelah 2 tahun batal haji, itulah topik dialog kita pagi ini. Pemerintah memutuskan pelaksanaan haji 2021 atau 1442 Hijriah dibatalkan. Keputusan tersebut diambil setelah melakukan diskusi panjang dengan berbagai pihak serta berbagai pertimbangan mendasar. Dan untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Aceh Hasan Syazili. Selamat pagi. Assalamualaikum, Kang Aceh. Selamat pagi. Waalaikumsalam, Kang Cikal. Sehat-sehat. Sehat-sehat. Kang Aceh sehat juga ya? Alhamdulillah. Kita kembali dipertemukan di bisa dikatakan bad news. Apalagi untuk beberapa pihak ini keputusan yang cukup mengejutkan, mungkin juga tidak mengenakan untuk para calon jemaah haji yang mungkin sudah untuk pertama kalinya berangkat haji terpaksa mau tidak mau harus ditunda lagi. Tapi begini, dari DPR sendiri Kang Aceh menilai kebijakan pemerintah saat ini dari semua proses yang sudah dijalankan, apakah sudah tepat atau sebetulnya masih terburu-buru? Pandangan Kang Aceh seperti apa? Ya, kami Komisi 8 sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Menteri Agama dan PLT Ditjen Haji ya. Yep.
kami membahas dengan secara komprehensif berbagai macam persiapan jika kebijakan ibadah haji dilaksanakan tahun 2021 ini. Setelah tahun yang lalu kita juga mengalami penundaan. Nah, termasuk diantaranya adalah kita membuat beberapa skenario. Karena kami tentu dari sejak awal sudah memprediksi juga kemungkinan apabila kondisi COVID masih belum bisa terkendali. Maka dari sejak bulan Desember yang lalu, kami sudah membuat panitia kerja antara Komisi 8 dengan pemerintah. Kami menyusun berbagai skenario. Skenario pertama misalnya kalau berangkat haji dengan kuota penuh, 221.000. Skenario kedua kami membuat kuota setengah dari 221.000. Sampai kepada kuota yang paling minimal yaitu 2% atau 1,8%, sekitar 3.000-an jemaah haji yang bisa berangkat ke Tanah Suci. Nah, itu semua diberikan tenggat waktu yang telah ditentukan oleh kami. Jadi kalau biasanya kuota normal itu haji biasanya dipersiapkan 4 bulan sebelumnya. Bahkan kalau misalnya dalam kuota yang sangat terbatas pun kami sudah membuat skenario bahwa paling mungkin kita bisa berangkat dengan persiapan sekitar 1 bulan gitu. Nah, melihat situasi kondisi yang dihadapi saat ini, kami melihatnya dari 3 perspektif. Pertama, tentu yang harus diutamakan oleh kita adalah keselamatan jamaah. Ya. Keselamatan jamaah, kesehatan jamaah itu adalah prinsip utama dalam ajaran agama kita. Ya. Hifdun nafas, menjaga diri, itu harus menjadi prinsip dasar dalam kehidupan keagamaan, termasuk juga tugas negara. Salah satu tugas negara itu kan menurut konstitusi adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah rakyat Indonesia. Nah, pertanyaan kami kepada Kementerian Agama adalah apakah ada jaminan jika jamaah haji kita diberangkatkan, mereka tidak akan tertular COVID-19. Nah, tentu pemerintah juga tidak bisa menjawab karena bagaimanapun kita tahu bahwa di Indonesia saat ini COVID masih cukup tinggi gitu ya, apalagi di Arab Saudi yang jumlahnya itu juga cukup besar dibandingkan dengan Indonesia, sampai 4 jutaan kasusnya. Belum lagi kita melihat ada varian-varian baru dan lain-lain. Nah, jadi pertimbangan utama kami minta kepada Kementerian Agama adalah keselamatan jemaah haji. Itu yang paling utama. Yang kedua, dari aspek persiapan teknisnya, ya 221.000 kalau misalnya dengan kuota penuh, sampai kepada misalnya kita asumsikan kemarin pemerintah Arab Saudi menyebutkan akan menerima sekitar 60.000 seluruh dunia, tapi kan sampai saat ini kuota itu masih belum dibagi-bagi kepada setiap negara. Ya, nah ini pun juga mungkin akan mengalami kesulitan pada level teknisnya, termasuk juga soal kemungkinan protokol kesehatan yang harus dilalui, misalnya 3 hari sebelum berangkat harus karantina, ya selama di sana 7 hari harus karantina. Ibadah di Tanah Suci merefer kepada perjalanan umroh yang lalu juga prosesnya itu sangat rigid gitu ya, harus tidak seperti biasanya lah, physical distancing. Dan menurut kami memang tak terhindarkan ya akan adanya interaksi antara manusia. Nah inilah yang harus kita jaga betul ya. Jadi proses teknisnya itu juga jelas membuat kita harus lebih ekstra gitu. Dan pertanyaan kami kepada Kementerian Agama, apakah dengan waktu yang sangat mepet memungkinkan nggak jika misalnya dalam 1 bulan persiapannya itu. Ya. Yang ketiga, dari aspek otoritas Arab Saudi, Kang Cikal. Hingga saat ini kan sebetulnya pemerintah Arab Saudi masih belum mengumumkan secara resmi mana negara-negara yang mendapatkan kuota. Tidak seperti kabar atau info yang berseliweran selama ini yang menyebutkan bahwa Indonesia tidak mendapatkan kuota. Tidak ada satupun negara
yang sudah mendapatkan kuota haji tahun ini. Ini yang perlu saya declare. Walaupun memang kemarin ada informasi bahwa ada 11 negara yang diperbolehkan masuk ke Arab Saudi, tapi itu tidak ada kaitannya dengan haji. Oke. Nah, ini yang harus clear ya kepada masyarakat. Jadi oleh karena itu harus dipahami bahwa kebijakan pemerintah untuk tidak memberangkatkan jemaah haji ini semata-mata demi kemaslahatan dan keselamatan warga negara. Saya kira langkah ini pun juga saya kira sudah terlebih dahulu dilakukan oleh Singapura yang sudah menyatakan tidak akan memberangkatkan jemaah haji muslimnya ke Arab Saudi. Misalnya tetangga kita pun saat ini Malaysia kan juga melakukan lockdown. Bagaimana lockdown bisa keluar gitu, jangankan beraktivitas ke luar negeri, apalagi ke Arab Saudi. Jadi oleh karena itu harus dipahami bahwa kebijakan ini adalah semata-mata agar kita ya bisa mengendalikan COVID-19 dan menjaga keselamatan dan kesehatan kita. Karena prinsip beragama salah satunya adalah menjaga diri gitu. Nah, Kang Cikal, satu hal yang penting untuk saya sampaikan. Haji itu salah satu persyaratannya adalah dalam bahasa agama yang disebut dengan istita'ah. Istita'ah itu adalah kemampuan. Nah, kemampuan dalam hal pertama tentu ekonomi. Ya, orang bisa bayar, bisa memenuhi kebutuhan bekalnya gitu ya. Dan yang kedua sehat badan gitu ya. Dan yang ketiga ini yang paling penting, ada hal yang merintangi nggak untuk bisa berangkat ke sana. Nah, problemnya saat ini adalah kita masih menghadapi ya pandemi COVID-19 yang kita tidak bisa prediksi apakah itu bisa kena ke kita atau kena ke jamaah atau kepada siapapun, sehingga kita tidak ingin mengulang kasus di mana acara-acara keagamaan dengan jumlah orang yang begitu sangat besar itu bisa menimbulkan masalah dalam hal penularan COVID-19. Nah, kita saja sekarang di tanah air misalnya ya Kang Cikal kan udah dilarang untuk mudik. Untuk menjaga supaya jangan terjadi mobilitas manusia yang begitu sangat cepat gitu, sehingga penularan COVID-nya bisa kemana-mana. Apalagi kalau kita keluar negeri dan berinteraksi dengan ribuan orang dari seluruh negara. Kita bisa bayangkan bagaimana situasi seperti itu. Jadi menurut saya tentu kami bisa memahami jika para jemaah haji kita, calon jemaah haji kita kecewa. Tapi langkah ini harus kita ambil dalam rangka juga justru merupakan keputusan yang terbaik untuk menjaga keselamatan. Baik, saya yakin juga pihak pemerintah maupun DPR juga tidak senang dengan keputusan ini. Inginnya kan semua berangkat begitu ya. Nah, Kang Aceh, ini kan kalau kita bicara keberangkatan haji tentu ada beberapa aspek yang harus dipenuhi, misalnya mulai dari persiapan. Nah, ini sudah dipenuhi oleh pemerintah. Kemudian bagaimana pola-pola kerjasama antara pemerintah dan juga DPR begitu dan juga pihak lainnya terkait dengan persiapan haji ini sudah terpenuhi 100% atau seperti apa? Ya, kalau persiapan saya kira dari sejak awal seperti yang saya katakan tadi, dari sejak diumumkan bahwa pemerintah melaporkan kepada kami Komisi 8 tentang pelaksanaan ibadah haji yang lalu tidak jadi. Kemudian bulan Desember kita membuat panja, kita minta, kita dorong, kami sendiri Komisi 8 bertemu dengan Kedutaan Besar Arab Saudi, kami ingin ke Arab Saudi ya, menyampaikan, tapi kan situasi COVID tidak memungkinkan kami berkirim surat kepada Kementerian Luar Negeri, kami berkirim surat kepada Kedutaan Besar Indonesia di Arab Saudi untuk melakukan lobby-lobby, itu terus dilakukan. Sementara bersamaan dengan itu kami pun juga mencoba untuk membahas in case kalau jadi dengan berbagai macam skenario yang kami buat tersebut. Tapi kan ketika kita membuat sebuah persiapan
sementara pihak Arab Saudinya sendiri belum membuka diri kepada kita bagaimana kita bisa melanjutkan proses persiapan itu. Karena begini, di dalam haji itu setidaknya ada 2 persiapan. Pertama, persiapan dalam negeri, ya. Di Indonesia kita siapkan para calon jemaah haji, kesehatannya, manasik hajinya, kemudian asrama hajinya, kemudian pembinaan kepada calon jemaah hajinya, kemudian termasuk mempersiapkan misalnya pesawat keberangkatannya. Itu semua sudah sangat siap. Problemnya adalah pelayanan luar negerinya ini, pelayanan selama di Arab Saudi hingga saat ini, ya, penyedia layanan pemondokan, penyedia layanan konsumsi, penyedia layanan transportasi di Arab Saudi sama sekali belum membuka diri terhadap Indonesia. Dan saya kira juga kepada negara. Kang Aceh, tadi terkait dengan 11 negara itu, ini kan tadi Kang Aceh menyebut bahwa hanya boleh masuk. Ini tidak ada kaitannya dengan haji. Sementara info yang berkembang di masyarakat adalah 11 negara ini bukan hanya boleh masuk, tapi juga melaksanakan ibadah haji. Ini informasi yang Kang Aceh dapatkan legit sumbernya, agar nanti menenangkan, tidak ada lagi info-info liar di tengah masyarakat, Kang Aceh. Ya, itu secara resmi disampaikan oleh Wuzaratud Dahiliyah, Kementerian Dalam Negeri dari Arab Saudi. Ya, sampaikan di dalam Twitternya, gitu ya. Jadi ada 11 negara, Amerika, Italia, dan lain-lain. Tapi ini sekali lagi tidak ada kaitannya dengan haji. Tapi ini kaitannya adalah dengan penerbangan mereka untuk masuk ke wilayah Arab Saudi. Gitu. Nah, itu memang tidak ada kaitannya dengan haji. Itu adalah soal kebijakan pemerintah Arab Saudi membuka lockdown gitu. Nah, ini terkait dengan jamaah, ya. Kita lagi-lagi adalah prioritasnya adalah calon jamaah yang batal berangkat. Nah, bagaimana dari DPR sendiri memberikan perspektif begitu kepada masyarakat? Karena sekarang kan masih terbelah nih, ada yang mereka mungkin pasrah, ada yang mereka mungkin marah, ada yang justru terprovokasi begitu untuk memunculkan isu-isu yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bagaimana menyikapinya harusnya dari DPR sendiri? Ya, waktu kami rapat terakhir dengan Menteri Agama dan dengan Dirjen PHU atau penyelenggaraan haji dan umroh, saya bilang tantangan terbesar bagi kita dalam konteks haji ini adalah memberikan pemahaman, mensosialisasikan, mengkomunikasikan hal tersebut, ya, kebijakan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, baik misalnya dari perspektif agama, dari perspektif syariah, perspektif teknis, sampai kepada perspektif misalnya finansialnya. Jangan sampai kemudian berkembang berbagai macam isu. Ini belum apa-apa kita melihat di media sosial, begitu sangat gencar sekali bahwa kejadian haji tahun ini pembatalannya disebabkan karena misalnya Indonesia masih punya hutang pemondokan terhadap Arab Saudi. Saya kira itu informasi tidak benar sama sekali. Saya sebagai pimpinan Komisi 8 setiap saat selalu mengawasi proses pelaksanaan ibadah haji, termasuk keuangannya. Pada bulan November yang lalu, Kementerian Agama telah melaporkan kepada kami bahwa semua proses pelaksanaan ibadah haji tahun 2019 itu sudah clear semua, sudah selesai, tidak ada utang piutang apapun terhadap otoritas di Arab Saudi. Gitu, Atau misalnya mereka menyebut bahwa dana haji dipakai untuk kepentingan-kepentingan tertentu di luar ibadah haji. Ini juga yang saya kira harus saya sampaikan tidak benar sama sekali. Dana haji itu yang sekarang ini 143 triliun kira-kira yang dikelola oleh BPKH itu aman. Dan tidak dipergunakan di luar ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang. Penegasan itu sangat penting karena untuk memenangkan masyarakat juga, Kang Aceh. Kang Aceh, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Morning Talk.